Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mempelajari mata kuliah Hukum Acara Perdata yang diampu oleh dosen kita yang terhormat, yakni Bapak Alfian Qodri Azizi, SH.MH. Baiklah, kami dari kelompok kedua yang beranggotakan saya sendiri, Safira Ilamardatilah, NIM 2202612, dan teman saya, Nadia Pramudita Anggraini, NIM 097, dan juga satu lagi yakni Panpan Alwi Fahmi, NIM 105. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai pendahuluan ataupun latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari makalah kami. Mengenai unsur-unsur gugatan. Gugatan dan perjanjian merupakan suatu kajian dalam hukum acara perdata. Gugatan merupakan surat yang dibuat untuk mengajukan pihak penguasa kepada pengadilan yang berwenang, yang memuat seluruh tuntutan hak yang mengandung unsur sengketa, yang nantinya akan dijadikan dasar pemeriksaan untuk mencoba membuktikan kebenarannya. Sedangkan permohonan adalah surat yang sengaja dibuat untuk mengajukan pihak penguasa kepada pihak yang berwenang, yang memuat seluruh tuntutan tanpa ada sengketa. Kemudian rumusan masalah kami yakni apa pengertian dari gugatan dan permohonan. Kedua, apa saja macam-macam gugatan dan siapa saja pihak-pihak yang bisa mengajukan gugatan dan permohonan. Tujuan dari adanya makalah ini yakni untuk mengetahui apa pengertian gugatan dan permohonan, untuk mengetahui apa saja macam-macam gugatan dan permohonan, serta mengetahui siapa saja pihak dalam gugatan dan permohonan. Kemudian, pembahasan selanjutnya atau isi dari makalah akan dibahas oleh saudari kita yakni Nadia Pramudita Anggraini. Baiklah, saya di sini akan menerangkan bab 2-nya. Yang pertama, pengertian permohonan dan gugatan. Permohonan atau perkara voluntaria merupakan surat yang sengaja dibuat berisikan tentang semua tuntutan hak perdata yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dan membahas tentang perkara yang tidak mengandung sengketa. Sedangkan gugatan perkara atau kontentiosa merupakan surat yang dibuat dalam rangka untuk mengajukan pihak penguasa kepada pengadilan yang berwenang. Sudah dijelaskan bahwa permohonan dan gugatan ini memuat tentang tuntutan hak perdata, namun perbedaannya tidak pada adanya unsur sengketa ataupun tidak. Jika permohonan mengandung tuntutan hak yang bukan suatu persengketaan, maka gugatan berlaku sebaliknya. Dalam gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa. Hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan deklaratoir, yaitu putusan yang bersifat menetapkan. Soal gugatan dijelaskan oleh Retno Wulan Sutantiona dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 10, yakni dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan. Lebih lanjutnya, Retno Wulan menjelaskan bahwa dalam permohonan tidak ada sengketa. Hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan deklaratoir, yaitu putusan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja. Sementara itu, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan,
pembuktian dan putusan pengadilan halaman 29 menjelaskan bahwa permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sementara soal gugatan, Yahya menjelaskan bahwa gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah menyanggah dalam bentuk replik dan duplik. Dalam perundang-undangan, istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja. Lebih lanjut, Yahya menjelaskan perbedaan permohonan dan gugatan berdasarkan ciri, antara lain sebagai berikut. Permohonan masalah yang diajukan bersifat kepentingan. 2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. 3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak. 4. Hakim mengeluarkan suatu penetapan. Sedangkan gugatan cirinya 1. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa. 2. Terjadi sengketa di antara para pihak, di antara dua pihak atau lebih. Pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat. Dan yang terakhir, hakim mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gugatan lisan dan tertulis. Dari ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 ayat 1 RPG dan pasal 120 HIR atau pasal 144 ayat 1 RPG, dari ketentuan pasal-pasal dimaksud, gugatan dapat berbentuk 1. Gugatan lisan yang terdapat pada pasal 120 HIR atau pasal 144 ayat 1 RPG, yaitu bila mana penggugat buta huruf, maka surat gugatan dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya. Secara formil, gugatan lisan karena penggugat tidak bisa membaca dan menulis. Penggugat buta aksara. Cara mengajukan gugatan diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menjelaskan atau menerangkan isi dan maksud gugatan, dan tidak boleh diwakilkan kepada kuasa. Ketua Pengadilan Negeri berfungsi memberikan pelayanan, mencatat atau menyuruh catat gugatan tersebut, merumuskan sebaik mungkin gugatan dalam bentuk tertulis sesuai dengan yang diterangkan penggugat. Yang kedua, gugatan tertulis. Pada pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 ayat 1 RPG yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah penggugat dan kuasanya. Gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkompeten mengadili perkara tersebut yang caranya adalah sebagai berikut. 1. Dibuat sendiri oleh penggugat atau wakilnya dengan surat kuasa khusus. 2. Ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif. 3. Surat gugatan diberi tanggal dan harus menyebut dengan jelas penggugat dan tergugat. 4.
surat gugatan ditandatangani oleh pihak penggugat dan kuasanya. Cap jempol disamakan dengan tanda tangan sesuai dengan STB 1919 nomor 776 dan dilegalisir oleh penjabat yang berwenang. Surat gugatan yang bercap jempol harus dilegalisasi terlebih dahulu. Setelah surat gugatan selesai, maka harus didaftarkan di Kemaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, serta harus membayar uang perkara. Uang pendaftaran perkara dibayar oleh penggugat tergantung pada sifat dan jenis perkaranya. Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkara. Dan dalam gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal yang diinginkan atau diminta oleh penggugat. Petitum ini harus lengkap dan jelas. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang pihak-pihak yang berperkara. Gugatan, pihak yang berperkara adalah penggugat dan tergugat, sedangkan permohonan, pihak yang berperkara adalah pemohon. Pemohon adalah seorang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan atau mohon ditegaskan suatu hak bagi dirinya tentang situasi hukum tertentu. Contoh perkara permohonan di pengadilan agama adalah permohonan dispensasi kawin, permohonan istibat nikah, namun ini tidak berlaku untuk perkara cerai talak sebagaimana dimaksud dalam SEMA nomor 2 tahun 1990 menyebutkan asasnya cerai talak adalah merupakan sengketa perkawinan yang melibatkan kedua pihak, sehingga walaupun pihak yang berperkara, permintaan dan termohon akan disebut merupakan perkara kontentius dan produk berupa putusan dengan amar dalam penetapan. Dalam gugatan kontentiosa atau yang lebih dikenal dengan gugatan perdata, yang berarti gugatan mengandung sengketa di antara pihak-pihak yang berperkara, dikenal beberapa istilah para pihak yang terlibat dalam suatu gugatan perkara, yaitu sebagai berikut. 1. Penggugat. Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa haknya dilanggar disebut sebagai penggugat. Jika dalam suatu gugatan terdapat banyak penggugat, maka disebut dalam gugatannya dengan para penggugat. 2. Tergugat. Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dirasa telah melanggar hak penggugat. Jika dalam suatu gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan seterusnya. Yang ketiga, turut tergugat. Pihak yang dinyatakan sebagai turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan dalam melaksanakan hukuman putusan hakim. Pihak turut tergugat tidak ikut menjalankan hukuman yang diputus untuk tergugat, namun hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut. Yang ketiga, intervensi penggugat atau tergugat. Pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan adanya perkara perdata yang ada dapat mengajukan permohonan untuk ditarik masuk dalam proses pemeriksaan perkara perdata tersebut, yang lazim dinamakan sebagai intervensi. Intervensi itu sendiri artinya adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung. Pihak intervensi tersebut dapat berperan sebagai penggugat intervensi ataupun sebagai tergugat intervensi.
Menurut pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 dalam hal mengikut sertakan pihak ketiga dalam proses perkara, yaitu voguing, intervensi atau Tusenkom, dan freezoning, tidak diatur dalam HIR atau RPG, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada RW, yaitu berdasarkan pada pasal 279 RW dan seterusnya, dan pasal 70 RW, serta sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan baik dalam hukum materi maupun hukum banding. Materi yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Permohonan atau perkara voluntaria merupakan surat yang sengaja dibuat berisikan tentang semua tuntutan hak perdata yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan yang membahas tentang perkara yang tidak mengandung sengketa. Sedangkan gugatan atau perkara kontentiosa merupakan surat yang dibuat dalam rangka untuk mengajukan pihak penguasa kepada pengadilan yang membahas tentang perkara yang mengandung sengketa. Ada beberapa macam gugatan. Yang pertama, gugatan lisan, pasal 120 HIR atau pasal 144 ayat 1, yaitu bila mana penggugat buta huruf, maka surat gugatan yang dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya. Secara formil, gugatan lisan karena penggunanya tidak bisa membaca dan menulis, penggugat buta aksara, atau penggugat tidak bisa membaca. Yang selanjutnya yaitu gugatan tertulis, pasal 118 ayat 1 atau pasal 142 ayat 1, yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Kemudian, dalam gugatan, pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat. Sedangkan dalam permohonan, pihak yang berperkara yaitu pemohon. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.